Inilah perjuangan Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Tonton sampai selesai. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 Masehi, bertepatan pada tanggal 18 Safar 1831 Hijriah. Beliau dilahirkan pada hari Kamis. Ia dilahirkan di desa Lawang Sekaten, Surabaya. Soekarno dilahirkan saat fajar mulai menyingsing, sehingga ayahnya menganggap bahwa anaknya sebagai sang fajar yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan. Soekarno meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta. Beliau disolatkan di Wisma Yaso Jakarta dan dimakamkan di daerah kelahirannya, Blitar, Jawa Timur. Ia dianugerahkan sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Soekarno memiliki kemampuan, dia bisa berada di antara semua kelompok di Indonesia. Soekarno selalu menempatkan dirinya pada dua ekstrim. Sikap ini tentunya didasarkan pada keinginan Soekarno untuk menciptakan keselarasan, kesatuan, dan toleransi beragama. Soekarno pada awal kelahirannya diberi nama Kusno Sosro Diharjo. Namun karena ia sering sakit-sakitan, maka ketika beliau berumur 5 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil dari cerita pewayangan, yakni seorang panglima perang dalam kisah perang Barata, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan su memiliki arti baik. Selama di sekolah dasar, Soekarno mulai mengamati adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh para guru-guru Belanda terhadap anak-anak dengan anak-anak pribumi. Kondisi ini memicu rasa kebencian Soekarno terhadap sikap dan perlakuan Belanda. Bertambah pula karena dengan keadaan ekonomi orang tuanya yang susah, bahkan yang dialami oleh seluruh bangsa Indonesia. Sikap diskriminatif Belanda ini tentunya menjadi sikap alamiah yang akan membawa perubahan dalam kekritisan Soekarno di masa yang akan datang. Pengalaman empirik ini pula yang kemudian memunculkan gagasan Soekarno tentang anti-imperialisme dalam pidato-pidatonya dan sikap Indonesia di mata dunia. Penjajahan Belanda telah menyebabkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi susah porak-poranda. Penjajahan tersebut mencekik fasilitas dan sumber-sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Struktur rohani rakyat berubah, sedangkan kepribadian hancur. Kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dikeruk dan dibawa Belanda untuk diperjualbelikan. Pendidikan rakyat tidak diperhatikan dan kesatuan serta persatuan bangsa mulai dipecah belah. Sejak di Surabaya, Soekarno mulai berkenalan dengan pemikiran Barat dan pemikiran keislaman. Soekarno ditempatkan ayahnya di rumah Hos Cokro Aminoto dengan dua alasan utama. Yang pertama, Cokro Aminoto adalah sahabat dekat dari Raden Sukani Sosro Diharjo. Yang kedua, didorong oleh keinginan orang tuanya untuk menjadikan Soekarno sebagai tokoh Karno yang kedua dalam dunia, mengikuti jejak dalam cerita pewayangan. Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung diadakan rapat besar yang dihadiri oleh Soekarno, Ishak, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, dan Sudarjo. Dalam rapat tersebut memutuskan untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia yang berasaskan Marhaenisme. Adapun unsur-unsur Marhaenisme yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Soekarno untuk menciptakan kesatuan dan persatuan
seluruh aliran dan partai politik yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda. Selain itu, Soekarno memiliki harapan untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada tahun 1934, Soekarno ditangkap dan diberangkatkan bersama Inggit dari Surabaya naik kapal menuju tempat pengasingan yang sangat terpencil, yakni kota Ende Flores. Setahun kemudian, Soekarno menderita penyakit malaria sehingga ia dipindahkan dari Ende ke Bengkulu. Pada tahun 1942, Soekarno kabur dari penjara Bengkulu. Ia menuju Padang dan menyeberangi Selat Sunda dan tiba dengan selamat di Jakarta pada bulan Juli 1942. Soekarno sangat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termaksud merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok oleh para pemuda pejuang kemerdekaan, dengan salah satu tokohnya bernama Soekarni, Wikana, Singgih, dan Khairul Soleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan pemerintah Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum datang. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 9 orang atau disebut panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dipilih tanggal 17 Agustus 1945, karena saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung dan menghasilkan Dasar-Sila. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev, Uni Soviet, John F. Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Tse-tung, Republik Rakyat Cina. Upaya itu adalah upaya diplomatis yang sangat strategis yang dilakukan Soekarno untuk mewujudkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Upaya menghadap penguasa dunia yakni Amerika dan Uni Soviet adalah langkah yang sangat tepat. Tetapi dua penguasa dunia tersebut akan memberi persetujuan ketika Indonesia memilih salah satu dari keduanya, sehingga langkah bebas aktif sulit diterima kedua penguasa dunia tersebut. Itulah tekad perjuangan Insinyur Soekarno untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dia pun juga tetap memikirkan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa yang lain. Dia tidak egois dan dia tidak mementingkan diri sendiri.